Oke, selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama. Di sini adalah video kita yang ke-711 bersama Klub Matematika, di mana kita akan melakukan persiapan menghadapi tes P3K di tahun 2021 tentang materi kompetensi manajerial. Ini adalah bagian yang ke-9 di tahun ini. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Dalam bekerja, biasanya saya A. Membutuhkan rekan kerja, B. Bekerja sendiri, C. Tidak membutuhkan rekan kerja, D. Bekerja hanya dengan teman dekat saya di kantor, atau E. Selalu bertukar pikiran dengan rekan kerja satu tim. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, ingat ini adalah manajerial, bagaimana kita bisa bekerja dalam satu tim atau memanage ya. Berarti jelas di soal nomor 1 di sini jawaban yang benar adalah kita bisa bertukar pikiran atau bekerja sama dalam satu tim, rekan kerja satu tim. Walaupun itu teman dekat, bukan teman dekat, tapi kita harus profesional dalam bekerja kita. Seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 2. Dalam rapat penyusunan program kerja sebagai pengurus, saya akan A. Mengajukan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya usulan tidak diterima. B. Mengikuti proses rapat penyusunan program kerja. C. Mengajukan usulan kerja saat diminta ketua. D. Ragu dalam mengajukan usulan karena takut kecewa jika tidak diterima. Atau E. Mengajukan usulan kalau situasi rapat menyenangkan. Oke, kita analisis di sini. Untuk pilihan jawaban yang C, kemudian D sama E, lihat C di sini mengajukan usul saat diminta ketua, berarti tidak punya inisiatif di sini. Yang D ragu juga dalam mengajukan usul, berarti ini juga tidak baik. Yang E mengajukan usul kalau situasi rapat menyenangkan, berarti di sini kalau tidak menyenangkan dia nggak berani usul. Berarti jelas ini CDE sudah tidak memenuhi syarat ya, atau kita eliminasi. Yang B, lihat mengikuti proses rapat penyusunan program kerja. Mengikuti berarti di sini adalah pasif ya, tanpa ada sumbangsi pemikiran, karena kita hanya sebagai peserta saja, mengikuti saja. Lihat yang A. Yang A di sini tetap ada usaha mengajukan usul kegiatan yang akan dilaksanakan. Kita melakukan inisiatif. Walaupun meskipun ya nanti usulan itu diterima atau tidak diterima, kita sudah berusaha untuk mengajukan pendapat kita. Jadi dari kelima pilihan jawaban ini yang menunjukkan bahwa sikap kita adalah aktif adalah pilihan jawaban yang A. Lanjut di soal berikutnya nomor 3. Jika hal kecil merusak rencana besar saya, sikap saya A. Sangat sedih dan marah. Mengapa hal kecil bisa merusak rencana besar? B. Marah besar. C. Tenang dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. D. Butuh waktu untuk menenangkan diri. E. Kecewa dan melakukan teguran kepada pihak pelaksana. Oke? Di sini ada sesuatu hal yang kecil yang bisa merusak rencana kita yang besar. Maka sikap kita, lihat yang A berarti kita tidak bisa memanage kita ya, sedih dan marah. Apalagi yang B, marah besar. D, butuh waktu untuk menenangkan diri, berarti kita tidak bisa memanage diri kita. Kecewa dan melakukan teguran kepada pihak pelaksana. Di sini yang paling bijak atau yang paling baik adalah yang C. Tetap kita harus bersikap tenang. Tapi ada langkah selanjutnya, walaupun kita tenang, tetap melakukan evaluasi secara menyeluruh. Di manakah hal-hal yang menimbulkan kegagalan itu dan tidak terjadi pada kegiatan selanjutnya. Jadi jelas soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Oke, lanjut di soal nomor 4. Saya menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan uang di organisasi saya. Hal yang saya lakukan adalah, oke, di sini dilihat bagaimana Anda memanage organisasi Anda. Anda menemukan adanya kecurangan tersebut. Langkah Anda seperti apa? A. Menegur dan mengingatkan kalau perbuatan itu salah. B. Menegurnya. Kalau tidak bersedia memperbaiki, saya laporkan kepada ketua. C. Menyelidiki kecurangan tersebut dan melaporkan ke ketua organisasi. D. Menegurnya. Kalau tidak bersedia memperbaiki, maka saya diamkan saja. E. Mendiamkan saja karena bukan urusan saya. Di sini yang D sama E sudah kita eliminasi ya, jelas ya menegurnya.
Kalau tidak bersedia maka kita diamkan, berarti ini sudah nggak baik. Yang E juga sama, kita diamkan, kita cuek, berarti D, E kita eliminasi. Kita lihat yang lain. A, B, dan C. Menegurnya dan mengingatkan kalau perbuatan itu salah. Oke. B, menegurnya. Dan kalau tidak bersedia memperbaiki, saya laporkan kepada ketua. Oke, di sini saya menemukan adanya kecurangan. Berarti kita sudah tahu kalau ada kecurangan di situ. Oke, sudah tahu bahwasanya dia melakukan kecurangan. Sudah benar-benar tahu. Artinya kita tidak perlu menyelidiki lebih dalam lagi. Maka kita harus menegurnya. Karena kita jelas-jelas sudah mengetahuinya dari soal ini. Setelah menegurnya, langkah selanjutnya, karena di sini kita tidak sebagai ketua organisasinya, maka langkah selanjutnya adalah kalau tidak bersedia memperbaikinya, maka kita serahkan kepada ketua sebagai pemilik kekuasaan di situ. Jadi jelas jawabannya adalah yang B. Jangan terjebak dengan jawaban yang A, gitu ya. Karena porsi kita adalah sama-sama anggota kalau lihat dari masalah ini. Berarti menegurnya kalau tidak bersedia memperbaiki, maka langkah selanjutnya adalah kita laporkan kepada ketua. Oke. Lanjut di soal berikutnya nomor 5. Karang Taruna desa saya mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Sebagai ketua, kita sebagai ketua di sini ya. A, tidak mempedulikan karena bukan urusan saya. Ini jelas kita eliminasi ya. Jawaban seperti ini. Yang B, menuntut para anggota untuk melakukan iuran. Boleh anggota di iuran, tapi apakah itu opsi terbaik? C, mengajukan dana bank sebagai sumber pendanaan. Ini juga bisa menambah ya dengan meminjam ke pihak yang ketiga. Ini juga bisa. Apakah itu pilihan yang terbaik? D, membuat proposal untuk kepala desa dan membuat sablon kaos untuk dijual. Oke, ini ada inisiatif. Yang E, memikirkan bagaimana caranya untuk menyiasati kesulitan dana tersebut. Oke. Dari sini A sudah kita eliminasi ya. Langkah yang terbaik yang menunjukkan bahwasanya adanya inisiatif bagi seorang ketua, kita sebagai ketua, yang terbaik adalah yang D. Ya, kita membuat proposal untuk kepala desa, kemudian langsung di sini membuat sablon kaos untuk dijual. Berarti kita ada semacam kegiatan yang bisa menghasilkan dana sebagai sumber dana untuk Karang Taruna kita. Lihat yang E, memikirkan, hanya dipikirkan, tidak ada langkah konkretnya, gitu ya. Yang B, C di sini tidak menunjukkan inisiatif ya. Oke, jelas jawabannya adalah yang D. Lanjut di berikutnya nomor 6. Untuk soal nomor 6, sebagai ketua kelompok kerja, Rio menugaskan anggotanya untuk mengerjakan sebuah tugas setiap bulannya. Namun, beberapa bulan terakhir, salah satu anggotanya tidak mau mengerjakan tugasnya. Sikap Rio menghadapi anggota seperti ini bagaimana? Oke, Rio langkah bijaknya seperti apa? Bagaimana memanage seorang anggota yang pekerjaannya kurang bagus? A, langsung melaporkan anggotanya ke manajer utama. Kalau kita langsung berarti kita tidak bisa menyelesaikan masalah dulu. Langkahnya seharusnya ya kita selesaikan dulu ya. B, menegur anggota dalam rapat kelompok kerja. C, memanggil anggota dan menegur secara personal. D, memanggil anggota dan menanyakan kenapa tidak mau mengerjakan tugasnya. E, memberikan peringatan anggota untuk kembali mengerjakan tugasnya. Oke. Di sini yang A sudah kita eliminasi ya, berarti kita tidak bisa menyelesaikan masalah di kelompok kerja kita. Yang B juga sama, kita menegurnya langsung di depan pada saat rapat. Ini bisa-bisa menyebabkan nanti tidak hubungan kerjanya menjadi tidak profesional lagi, tidak jadi sakit hati lah seperti itu. Jadi ini langkah kesekian. Kalau menegur pada saat rapat itu langkah kesekian, bukan langkah yang pertama ya. Lihat yang C, memanggil anggota dan menegur secara personal, juga bagus ya. Memanggilnya kemudian menegurnya secara personal. Yang D, memanggil anggota tersebut dan menanyakan kenapa tidak mau mengerjakan tugasnya. Nah, ini saya rasa yang terbaik. Kita panggil anggota tersebut, kemudian pasti dalam beberapa bulan terakhir kan, di sini Rio menugaskan anggotanya untuk mengerjakan sebuah tugas setiap bulannya. Namun beberapa bulan terakhir, artinya di bulan-bulan sebelumnya anggota ini bagus pekerjaannya, tapi dalam beberapa bulan terakhir kok menjadi tidak bagus. Ada apa? Maka sebagai ketua kita tak cari
penyebab mengapa anggota ini menjadi tidak bagus. Jadi langkahnya adalah kita panggil anggota tersebut dan kita tanyakan kenapa tidak bisa atau tidak mau mengerjakan tugasnya. Pasti ada masalahnya. Nah, kalau masalah itu sudah ketemu, baru solusinya. Jadi ini saya rasa penyakitnya saja dicari, baru nanti dicarikan solusi, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 7. Saya sudah lama beternak ayam kampung. Ketika musim pancaroba, banyak ayam saya mati karena terserang penyakit. Maka A. Saya akan berusaha untuk menjaga lingkungan dan kesehatan ayam untuk mengantisipasi penyakit sebelum musim pancaroba datang. A. B. Saya akan sering berkonsultasi dengan dokter hewan. C. Saya akan menyiapkan obat-obatan. D. Saya akan menjual ayam saya sebelum musim pancaroba untuk meminimalisir kerugian. D. Saya akan memberikan vitamin pada ayam supaya bisa tahan terhadap penyakit. Oke, bagaimana kita memanage ada masalah di sini ketika mau menghadapi musim pancaroba ini banyak ayam yang mati ya. Maka langkahnya adalah saya lebih setuju di jawaban yang A di sini. Saya akan berusaha untuk menjaga lingkungan dan kesehatan ayam. Lingkungannya dijaga, ayamnya juga dijaga untuk mengantisipasi adanya penyakit sebelum musim pancaroba itu datang. Jadi ini kelihatan kalau kita bisa memanage sebuah permasalahan. Permasalahannya sudah ditemukan bahwasanya pada saat pancaroba ini penyakitnya pasti akan datang. Maka lingkungannya dibersihkan, kesehatan ayamnya juga ditingkatkan sehingga kalau ada penyakit kuat ini ya. Jawabannya yang A. Lanjut di nomor 8. Sebagai ketua regu, saya selalu A. Merepotkan regu lain dengan selalu meminjam perlengkapan regu. B. Meminta anggota regu untuk membawa perlengkapan regu. D. Menyediakan semua kebutuhan regu sendiri. D. Mengordinasi anggota regu untuk bersama-sama membawa perlengkapan regu. Atau E. Mengkoordinasi anggota regu untuk meminjam perlengkapan ke regu lain. Oke, di sini kita sebagai ketua regunya ya, bagaimana kita memanage anggota kita. Dari kelima pilihan jawaban, yang A. Merepotkan regu lain dengan meminjam juga tidak baik. Meminta anggota untuk membawa perlengkapan regu, oke, anggota akan pasti membawa perlengkapan tersebut. Tapi masalahnya, jangan-jangan nanti perlengkapannya yang dibawa sama. Ya, ada satu perlengkapan yang banyak yang dibawa, maka ada perlengkapan lain yang tidak terbawa karena kita tidak koordinasi. Yang C. Menyediakan semua kebutuhan regu sendiri. Berarti kita sebagai ketua membawa semua perlengkapan sendiri ketuanya. Ini juga tidak baik. Artinya kita tidak bisa memanage sebuah regu. Yang D. Bagus di sini. Kita mengkoordinasi anggota regu untuk bersama-sama membawa perlengkapan regu. Jadi koordinasi. Si A bawa apa, si B bawa apa, si C bawa apa. Jadi nanti perlengkapan itu terbawa semua. Tidak ada yang tidak membawa. Ya, perlengkapannya lengkap gitu ya. Kalau yang E bagus, kita mengkoordinasi anggota regu, tapi mengkoordinasi untuk meminjam. Ya, ini yang nggak bagus. Jadi jelas jawabannya adalah yang D, seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 9. Saya sedang mengejar deadline laporan akhir bulan, tetapi mendapat tugas baru dari atasan. Maka saya, di sini memanage ya, bagaimana tugas ini terselesaikan ya. Meminta waktu atasan untuk menyelesaikan laporan akhir bulan dulu, baru menerima tugas baru. B. Menerima tugas baru tersebut setelah laporan akhir bulan selesai. C. Akan tetap menerima tugas baru dan menyelesaikan laporan akhir bulan sebaik-baiknya. D. Berusaha menyelesaikan laporan akhir bulan dan tugas baru secara bersamaan. Atau E. Meminta atasan untuk memberikan tugas baru tersebut ke teman lainnya. Bagaimana cara kita memanage sebuah pekerjaan? Kalau lihat dari kelima pilihan jawaban di sini, jawaban yang terbaik adalah pilihan jawaban yang C. Akan tetap menerima tugas baru tersebut dan menyelesaikan laporan akhir bulan sebaik-baiknya. Ini jelas sekali yang ini yang terbaik gitu ya. Lanjut di soal berikutnya nomor 10 ya. Di soal nomor 10, karyawan junior saya menunjukkan prestasi yang sangat bagus. Maka saya akan merasa puas karena dulu saya yang mengajari. B. Tidak akan memuji karena bisa membuat junior saya merasa lebih hebat. C. Memuji setingginya supaya lebih bersemangat meraih prestasi lebih tinggi. D. Memuji sesuai porsinya dan berusaha bersaing dengan positif dengan junior saya. Atau E. Tidak mau kalah dengan junior saya. Oke, junior kita lebih bagus potensinya, prestasinya ya. Kalau A, yang B sudah tidak menunjukkan, kita eliminasi ya.
C. Memuji setingginya, supaya kalau berlebihan juga nggak baik. Kita memuji seharusnya adalah kita memuji itu sesuai dengan porsinya di pilihan jawaban yang E. Kita puji sesuai dengan porsinya, dan sebagai senior kita juga harus bersaing, tapi bersaingnya adalah secara positif dengan junior. Jadi jelas di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Oke, demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.